Mas Wapres, siapa sih Mas? Izin Mas. Alif. Pak Menak tadi mungkin ada Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami mendapatkan kunjungan dari Bapak Wakil Presiden. Tadinya di kantor kami di Kementerian Agama ya, mendiskusikan beberapa program unggulan dan quick win Kementerian Agama ya, kita diskusikan tentang berbagai macam target-target yang kita akan targetkan dalam waktu singkat di Kementerian Agama. Kemudian kita nyebrang ke sini di Masjid Istiqlal ya, karena Presiden minta saya masih tetap menjadi imam besar ya, dengan agenda-agenda juga ada agenda internasionalnya ya. Terutama juga nanti menindaklanjuti deklarasi Istiqlal bersama dengan Paus. Ternyata ini mendapatkan tanggapan besar dari luar negeri ya. Jadi dunia luar itu juga akan menindaklanjuti terutama masalah agama dan penyelamatan lingkungan hidup ya. Jadi apa yang kita lakukan rintis kemarin itu mendapatkan perhatian dunia sekarang ini. Jadi Istiqlal menjadi isu internasional dengan deklarasinya itu bagaimana menggunakan bahasa agama untuk melestarikan dan menyelamatkan alam ini. Nah, Pak Wapres tadi kita ajak jalan-jalan di Istiqlal ya. Kan di Istiqlal ini kan juga ada ruangan VVIP, ada ruangan presiden, ada ruangan Wapres ya. Dan di dalam Istiqlal ini juga banyak sekali fasilitas yang ada di dalamnya yang mungkin tidak ada di masjid lain, misalnya gym center ya. Gym center itu pusat olahraga kebugaran. Nah, kemudian juga di sini ada pendidikan kader ulama yang sekarang ini juga sedang lagi viral karena kita mempersiapkan pendidikan kader ulama, termasuk pendidikan kader ulama perempuan satu-satunya di dunia ini dan belum ada di tempat lain. Dan ini menjadi tren bahwa pendidikan Istiqlal ini 6 bulan di Amerika, 6 bulan di Al-Azhar Mesir. Jadi ulama yang kita akan lahirkan di Istiqlal ini mahir bahasa Arab, mahir bahasa Inggris, sehingga diharapkan nanti menjadi penyambung lidah umat Islam dengan dunia lain. Nah, di Istiqlal ini kan juga kita mendapatkan berbagai macam penghargaan internasional, termasuk the Green Building. Baru tahun ini rumah ibadah mendapatkan sertifikat ACE dari Bank Dunia ya, Washington. Jadi Istiqlal ini dianggap paling hijau, paling efisien, paling efektif. Karena 38% energi yang kita gunakan di sini menggunakan solar system. 75 juta liter air dipakai berwudu setiap bulan, itu nggak ada jatuh ke selokan. Semuanya ditampung dalam satu bak besar, langsung bisa diminum karena recycle. Kemudian juga kita di sini juga banyak perpustakaan internasionalnya, jadi kita ada online langsung dengan perpustakaan terbesar di luar negeri termasuk Amerika ya. Jadi jurnal-jurnal yang baru terbit itu bisa langsung dibuka di Amerika, langsung bisa dibuka di Istiqlal. Dan ada banyak program-program internasional. Jadi kolaborasi Kementerian Agama dan Istiqlal ini kita berobsesi, insya Allah nanti peradaban dunia Islam itu akan makin tersiap. Makin kita bersedia di Indonesia ini akan menjadi pusat peradaban dunia Islam internasional akan datang. Sangat memenuhi syarat.
Prof, mungkin tadi saat bertemu dengan Mas Gibran, mungkin ada arahan dari Mas Gibran terkait dengan keagamaan nanti ke depannya ataupun toleransi di Indonesia gitu, Prof? Iya, memang salah satu selling point kita di Kementerian Agama ini adalah memperkenalkan sebuah negara besar, sangat besar seperti Indonesia ini, tetapi stabilitas, ketenangan, ya, kedamaian antar umat beragamanya itu sangat populer. Saya kira sulit dicari bandingannya bahwa Indonesia sedemikian plural, tapi juga sedemikian damai, tenang, sejuk, ya kan. Nah, inilah tugas kami di Kementerian Agama, bagaimana menciptakan ketenangan, kesejukan, kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Karena tidak ada artinya apapun prestasi itu kalau kita nggak damai, kalau tidak tenang kan. Nah, peranan Kementerian Agama ini sangat besar. Karena itu saya juga minta partisipasinya kepada teman-teman media ya, ikut mensosialisasikan obsesi kita ke depan. Bagaimana di sana sini banyak terjadi kekacauan, peperangan dan sebagainya, tetapi justru Indonesia ini akan menawarkan sebuah kesejukan. Bagaimana Indonesia menjadi oase spiritual, tempat yang sejuk untuk menciptakan suatu kohesi sosial yang bisa menjadi contoh di negara lain, gitu ya. Saya kira ada arahan khusus tidak? Kurang lebih 20 menit tadi pertemuan dengan Mas Gibran, arahan sarga sosial sampai Mas Gibran. Iya, kita biasa karena memang kita sudah selesai melakukan pertemuan dengan arahan dari Bapak Kepala Negara ya Pak Prabowo. Jadi kami dari Kementerian Agama ini menjadi salah satu kementerian yang sangat penting ya, karena untuk menciptakan suatu ketenangan ya. Tidak ada pembangunan yang bisa berjalan produktif ya tanpa didukung oleh sebuah ketenangan dan kedamaian. Maka itu tugas kami untuk memelihara ketenangan, kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Saya kira itu yang soal program Quick Win ini, Prof, apakah ada arahan juga tadi saat pertemuan dari Pak Mas Gibran masalah program makan bergizi ini coba diuji coba di tingkat madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah, apakah ada arahan itu juga? Iya, arahannya kan sudah kemarin dilakukan di tempat pengarahan presiden ya. Jadi kami tidak ulangi lagi apa yang sudah jelas. Ya, saya kira cukup ya. Oke, terima kasih.